Tampilan WA Android kita benar-benar nampak mirip seperti WA iOS. Dari menu bar dan yang lainnya juga dapat render, perhatikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih balik lagi bersama gua di channel ini, channel yang membahas seputar tutorial, tips, and trick. Dan ya, seperti biasanya di dalam video kali ini, gue akan membahas seputar tutorial, tips and trick untuk handphone Android kita. Dimana di sini gue akan kasih tutorial bagaimana cara mengubah tampilan WA Android kita menjadi tampilan seperti WA iOS. Gue yakin Prender ataupun teman-teman semua pasti menyukai tampilan WA Android kita yang hampir mirip seperti WA iOS. Caranya cukup mudah, simple, dan gue yakin Prender semua pasti menyukainya. Jadi silakan tonton videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip supaya tidak salah dalam setiap langkah-langkahnya. Jangan lupa juga untuk like video ini. Silakan tinggalkan komentar di dalam video ini. Dan jangan lupa juga buat kalian yang baru menemukan channel ini, silakan tinggalkan jejaknya dengan cara subscribe channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya kedepannya gak ketinggalan konten-konten ataupun video-video terbaru yang ada di dalam channel ini. Dan buat kalian yang selalu stay tune di channel ini, gue ucapkan terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Ya udah, tanpa panjang lebar dan basa-basi, kita langsung aja masuk ke dalam videonya. Tapi sebelum itu kita dengarkan intro terlebih dahulu. Check it out! Dan kita lanjutkan di dalam segmen previewan, tampilan, dan juga fitur-fitur yang ada di dalam Delta WhatsApp. Dan seperti inilah untuk tampilan awal dari Delta WhatsApp. Untuk tampilannya di sini benar-benar keren banget, seperti yang Prender lihat dari menu bar dan yang lainnya juga di sini tampilannya hampir mirip seperti WA iOS. Dan kita lihat fitur apa saja yang ada. Untuk di pojok kiri atas, di sini adalah mode penguncian dari Delta WA. Di sini dapat menggunakan pattern, pin, dan juga fingerprint. Mungkin itu adalah pola. Lalu kemudian di sini ada mode pesawat. Jika Prender mengaktifkannya, maka Prender tidak akan menerima atau mengirim pesan. Dan di sini ada fitur mode hantu. Saat mode hantu diaktifkan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Prender online. Dan kita coba lihat juga apa saja yang ada di dalam fitur chat personal pribadi. Untuk titik 3 di pojok kanan atas, di sini ada voice changer, wallpaper, hapus emoji, dan fitur biasanya seperti bisukan notifikasi dan juga pesan sementara. Tinggal atur-atur saja sesuai dengan selera Prender sendiri. Di sini dapat mengatur tingkat kecerahannya juga dari tema yang akan kita gunakan. Dan tampilannya benar-benar keren banget. Dan selain itu di sini masih ada juga untuk fitur translate. Pilih icon yang ini, dia otomatis berubah ke bahasa Inggris. Selamat malam jadi good night. Untuk stikernya pun keren-keren di sini. Dan kurang lebihnya itu yang ada di dalam fitur chat personal pribadi. Lalu kemudian untuk fitur pengcustoman tampilan, kita masuk ke dalam setelan. Di sini ada launcher icon, tinggal pilih saja icon mana yang akan kita gunakan. Untuk icon deltanya langsung berubah sesuai icon yang kita pilih barusan. Lalu kemudian untuk fitur yang lainnya, silakan Prender masuk ke dalam menu privacy. Di sini ada pilihan lagi, menu umum, kontak, grup, dan juga siaran. Kita pilih umum. Di sini ada fitur bekukan terakhir kali atau sembunyikan online. Tinggal diaktifkan saja jika ingin mengaktifkannya. Sembunyikan tag, sembunyikan status terlihat, anti hapus pesan, dan juga status anti hapus. Lalu kemudian yang ada di dalam menu kontak, di sini ada sembunyikan centang biru, tampilkan tanda centang biru setelah menanggapi, sembunyikan mikrofon biru, dan juga sembunyikan pengetikan dan perekaman. Ini masih fitur seperti yang ada di versi yang sebelumnya. Dan untuk grup pun itu sama, sembunyikan centang biru, tampilan tanda centang biru setelah menanggapi, mikrofon biru, dan sembunyikan pengetikan dan perekaman. Sama halnya dengan menu siaran ataupun broadcast, sembunyikan centang biru dan sembunyikan mikrofon biru.
Lalu kemudian di sini untuk security ataupun keamanan, Render dapat menggunakan mode penguncian, fingerprint, pattern ataupun pola dan juga pin. Dan untuk privacy panggilan, ini seperti biasanya ataupun seperti versi sebelumnya, siapa yang bisa menelpon saya. Dan untuk privacy status sama juga. Lalu kemudian di sini silakan masuk ke dalam menu favorit. Di sini Render dapat menambahkan kontak favorit. Lalu kemudian untuk media, di sini yang lebih menarik dan juga keren, Render dapat mengatur kirim gambar dalam kualitas tinggi. Silakan maksimalkan saja jika ingin resolusinya dengan kualitas yang lebih tinggi. Baik itu gambar, video ataupun audio. Di sini gua udah maksimalkan, garis hijaunya geser ke kanan sampai mentok. Dan untuk notifikasi itu TOAS Notification Konfigurasi. Bisa diaktifkan notifikasi pemberitahuan kontak online, status TOAS, dan yang lainnya juga. Tinggal atur saja sesuai dengan selera. Dan untuk custom font, di sini Render dapat mengubah gaya tulisan, ingin seperti apa. Tulisannya sudah berubah. Dan untuk home screen itu sama juga, Render dapat mengcustom. Untuk home UI style dapat diubah juga. Di sini bisa transparan, stock, iOS blur, minima UI, rounded view 2. Tinggal pilih saja. Untuk home background sama juga, tinggal pilih tidak mau dengan gambar ataupun warna solid. Jadi ini atur-atur saja sesuai dengan selera. Di sini gua aktifkan untuk Instagram Story. Story dari kontak kita itu tampilannya seperti Instagram, seperti di awal tampilan tadi. Tinggal atur-atur saja. Lalu kemudian untuk layar obrolan itu pun sama, dapat di custom dari background chat. Bisa menggunakan custom image, bubble style. Ini untuk preview-annya. Untuk tick style pun sama, ikonnya ingin seperti apa. Untuk tanda icon checklist 2-nya. Jadi sesuaikan saja sesuai dengan selera. Kemudian untuk fitur yang lainnya di sini ada tema juga. Render pasti suka. Di sini banyak pilihannya. Gua akan mencoba menggunakan yang ini. Tunggu saja sampai proses pendownloadannya itu selesai. Di sini kita coba terapkan untuk tema yang barusan kita simpan. Dan untuk tampilannya jadi seperti ini. Jika dirasa temanya kurang pas di hati Render, tinggal sesuaikan saja dengan selera Render masing-masing. Karena di sini banyak rekomendasi tema yang dapat digunakan di Delta WA ini. Nah, jadi seperti itulah kurang lebihnya fitur-fitur yang ada di dalam Delta WA versi yang terbaru di tahun 2025 ini. Untuk lebih detailnya silahkan Render ataupun kalian semua oprek-oprek dan sesuaikan tampilan WA Android kalian seperti yang diinginkan ataupun balik lagi kepada selera masing-masing. Dan sekarang di sini kita masuk dalam segmen tutorial tips and triknya. Untuk cara pengubahan WA Android kita menjadi seperti tampilan WA iOS cukup simpel dan sangat mudah. Untuk langkah pertama, silakan Render ataupun kalian semua harus mempunyai aplikasi Z Archiver. Ikonnya seperti ini. Jika kalian belum mempunyai aplikasi Z Archiver, silakan install terlebih dahulu di Play Store dan itu gratis. Tinggal ketikkan saja Z Archiver. Fungsinya nanti akan mengekstrak bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk mengubah tampilan WA Android kita menjadi tampilan seperti WA iOS. Lalu kemudian silakan simpan bahan-bahan seperti aktivator dan juga Delta WA ataupun Delta WhatsApp versi yang terbaru di tahun 2025. Dan hanya itu saja untuk bahan-bahannya. Dan untuk linknya akan gua taruh di komen. Jadi silahkan Render tinggal pilih saja untuk menyimpannya. Nanti dia akan tersimpan secara otomatis juga ke dalam folder download yang ada di dalam file manager ataupun aplikasi Z Archiver. Lalu kemudian langsung masuk saja ke dalam aplikasi Z Archiver-nya. Di sini silahkan cari folder download, biasanya tersimpan di situ, ataupun folder Color US buat handphone Oppo. Karena di sini gua sudah memisahkannya di dalam folder baru dan gua namain folder Delta, itu untuk memudahkan aja, yang udah gua simpan juga. Silakan masuk saja, dan ini dia untuk penampakan dari Delta WA dan juga aktivatornya.
Dia berformat zip, jadi harus diekstrak terlebih dahulu. Dan ini adalah salah satu fungsi dari aplikasi Z-Archiver untuk mengekstrakan bahan-bahan yang ini. Jika Blender baru memasangkan Delta WA ke dalam handphone, silakan install terlebih dahulu untuk aktivatornya. Dan jika ini hanyalah pengupdatean, silakan langsung ekstrak saja untuk Delta WhatsApp-nya. Jadi nggak usah menggunakan aktivator lagi. Untuk aktivator tanpa password, tinggal ekstrak di sini saja. Dan di sini gue akan melakukan pemasangan yang terbaru dari Delta WhatsApp. Kita ekstrak di sini, dan ini menggunakan password. Silahkan simak untuk passwordnya supaya tidak salah. Untuk hurufnya kecil semua, kita pilih OK saja. Tunggu pengekstrakan sampai selesai. Kemudian kita pilih dan install seperti biasanya. Pilih selesai saja, kita back. Dan kita di sini sudah menggunakan Delta WA versi yang terbarunya. Jadi seperti itulah untuk tutorial tips and trick dan juga previewan dari Delta WA ini. Semoga saja video ini bermanfaat untuk aku, Blender ataupun kalian semua. Silahkan juga di like, subscribe juga, dan silahkan tinggalkan jejaknya di dalam kolom komentar video ini. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat Blender yang udah nonton video ini. Dan mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Blender ataupun kalian semua, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video-video ataupun konten-konten berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.